Selamat pagi saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur saat ini atas kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan sampai pada saat ini dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, untuk devotion from home kali ini, berjudulnya adalah pentingnya meniru. Nah, ini berasal dari pemikiran bahwa tidak ada satupun daripada ciptaan manusia di dunia ini yang adalah hasil daripada dirinya. Semuanya adalah kopian. Maksudnya benar bahwa memang ada namanya copyright atau hak cipta, tapi yang saya maksudkan di sini tidak ada yang murni dari diri seseorang dalam menciptakan sesuatu di dunia ini. Itu adalah hasil daripada pengamatan dia akan alam semesta atau dari orang lain. Tetapi sesungguhnya ide yang paling asli itu adalah dari Sang Pencipta sendiri, yaitu Tuhan kita. Dialah Sang Pencipta, Dia menciptakan, dan bukan hanya bisa menciptakan saudara, tapi idenya itu adalah sesuatu yang pertama dan asli, genuine. Itulah Tuhan. Hal menciptakan, dari apa yang saya sampaikan tadi, itu membuktikan bahwa kita harus mencontoh orang lain. Dan hal yang lain lagi, karena bukan hanya itu saja, yaitu sebenarnya kita harus meniru orang lain supaya bisa menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan baik. Bisa dibayangkan bagaimana saat kita melakukan kebutuhan yang wajib, kebutuhan dasar yang wajib kita lakukan, yang kita penuhi, tanpa orang lain, tanpa kita mencontoh, atau tanpa informasi yang cukup, saudara. Itu akan sangat susah sekali. Tapi sebaliknya, hidup akan sangat mudah ketika kita dapat mencontoh orang lain dan melakukan segala sesuatu dengan informasi yang cukup. Nah, ini tentunya akan banyak hal-hal atau kesalahan yang dapat kita hindari, saudara. Jadi mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita perlu meniru dan penting untuk mencontoh. Paulus mengatakan di dalam Filipi kepada jemaat Filipi, yaitu Filipi 3:17 berkata, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan." Di sini Paulus memberikan cara bagaimana jemaat dapat bertumbuh dengan sehat dalam iman. Dia berkata bukan hanya dia saja diteladani, tapi semua mereka yang melakukan kebenaran dan kebaikan. Selanjutnya saudara, kita perlu tahu, dan ini penting, yaitu apa yang tidak boleh ditiru. Kalau tadi kita penting untuk meniru, sekarang apa yang tidak boleh? 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Jelas, yang jangan ditiru adalah hal yang jahat, saudara. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa semua orang berbuat baik, yaitu semua orang yang berbuat baik, yaitu bertindak dengan motivasi yang benar, itu berasal dari Allah. Di sisi yang lain, mereka yang melakukan perbuatan kejahatan, firman Tuhan katakan tidak pernah melihat Allah. Karena memang betul, hanya mereka yang pernah merasakan, yang pernah mengalami, yang istilah Yohanes itu adalah melihat Allah, itulah yang sanggup berbuat baik, saudara. Selanjutnya, firman Tuhan berkata, jangan meniru. Ya, apa yang jahat. Ya, karena memang ditulis seperti ini, hal-hal yang jahat kadang-kadang enak dan perlu kita tiru, pikir kita. Ya, pastinya mungkin kita pernah mengalami yang namanya melihat seseorang melakukan perbuatan jahat, dia berhasil dan mendapat keuntungan. Dan seolah-olah kita berpikir, kalau dia bisa melakukannya atau boleh melakukannya, saya juga bisa dong. Gitu. Tetapi seharusnya saudara,
Pemikirannya adalah firman Tuhan katakan, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Itu pemikirannya. Itu yang seharusnya kita lakukan dan kita pikirkan. Di ayat selanjutnya, yaitu ayat 12, Yohanes di sini menyebut seorang bernama Demetrius yang sudah menjadi contoh yang baik di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Dikatakan tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Yohanes mendorong jemaat untuk fokus kepada atau meniru yang baik, bukan yang tidak baik. Kita yang masih hidup dalam tubuh jasmani ini, ya memang rasanya ingin menuruti keinginan daging untuk menghakimi, kadang-kadang ingin menggosip, ya, atau bahkan ingin meniru hal yang salah, saudara. Ya, berikutnya mungkin kita juga sering tidak mau mengikuti perkataan seseorang yang sebetulnya perkataan itu baik, tetapi kita tahu bahwa dia hidup dalam kemunafikan. Tetapi di sini Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa mereka harus dapat mengikuti perkataan daripada orang Farisi, tetapi jangan ikuti perbuatan mereka, karena orang Farisi pada saat itu tidak melakukan apa yang mereka katakan. Matius 23 ayat yang ketiga dikatakan di sana, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dapat dikatakan, ambil daging yang buang tulangnya. Jangan gara-gara ada tulang lalu kita tidak dapat daging, itu rugi sekali, saudara. Ya, Tuhan Yesus dengan gamblang mengajarkan untuk supaya fokus pada kebenaran, seperti Yohanes juga itu pada di 3 Yohanes, kepada kebenaran dan apa yang baik dan bukan apa yang jahat. Saudara, akhirnya meniru yang baik dan benar adalah untuk kebaikan kita. Kita akan merasakan, menikmati hal-hal baik yang kita lakukan. Kita orang yang pertama akan merasakannya. Semua yang kita tabur yang baik di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku mengucap syukur, kami berdoa, aku berdoa untuk umat-Mu Tuhan, untuk apa yang kami lakukan saat ini. Tuhan Kau berkati, dan biarlah Tuhan setiap hal baik yang sudah dilakukan terus dilakukan Tuhan, tidak kendor. Aku berdoa untuk umat-Mu tidak tergoda dan terus fokus pada hal-hal yang baik dan benar. Dan justru malah umat-Mu Tuhan, kami semua dapat memberi contoh dan teladan kepada dunia. Dan dunia akan memuliakan Engkau karena perbuatan baik yang kami lakukan di dalam Engkau. Tuhan, aku berkati, aku berdoa Tuhan, Engkau yang membuat berhasil segala sesuatu yang dilakukan dari umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berkati Tuhan, kami tahu bahwa Engkau lah sumber segala sumber. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat meniru saudara, Tuhan Yesus memberkati.